acara kan biasanya komunitas ada internal. Kayak misalkan Tangsel tuh Tangsel Combat atau apa. Nah, di Lampung nggak ada yang bikin, jadi bikin AT Cup. Apa nih yang diperebutkan? Gue waktu jadi presiden stand up Indo tidak senarsis itu sih. Makanya kalau podcast sama anak mantan presiden mau, kok diundang sama mantan presiden nolak. Bener lagi. Kalau nolak udah gue siapin narasinya anjir. Ini orang-orang yang nolak. Oke, ketemu lagi dengan gue Semi Not a Slim Boy dan Rindra Danantara di Talk of Life. Kali ini bersama dengan seorang komika industri Ate. Aduh, Komika industri. Mantap. Tapi Apa tuh? seindustri-industrinya seorang komika kalau datang ke Talk of Life tanpa red card. Tangan dulu. Respect itu sih, respect. Ini bagi dia ini bentuk CSR. CSR ini. Orang gue nge-WhatsApp-nya juga, Teh, bantuin dong gue bikin podcast dong, tolong digendong. Padahal gak terlalu ngegendong kalau gua biasanya. Anda jangan meremehkan diri Anda seperti itulah. Jangan merendah. Oke. Iya. Kalau komika industri tuh udah kelihatan tadi di parkirannya juga apa. Iya benar. Itu pokoknya mobil mahal banget deh, ya kan? Gue juga sempat mau beli itu, tapi gue kayaknya nggak mampu beli Dexlite-nya. Asli om. Baru beli, seminggu kemudian naik. Oh, dengan harga yang baru itu. Iya. 20 sekian kan? Langsung 27 waktu itu. 27. Langsung naik 10 ribuan. Sekarang 21. Ngisi BBM tuh 2 juta. Iya. Anjir. Seminggu tuh 2 juta. Bisa jadi segitu. Oh. Kalau lagi sibuk. Iya. Gue kepikiran kemarin, ini asik juga nih di tongkrongan kan untuk naikin Pamor gitu. Aduh. Ini bisa-bisa UKT anak gue nggak kebayar nih. Iya betul. Memang. Iya nggak apa-apa lah, nikmati lah ya. Nikmati. Lagi bisa dinikmati Iya lah. Betul. Rezeki halal Pak dinikmati Iya. aja. Ya, walaupun agak bete-bete dikit sama Pak Bahlil, tapi karena kan langsung naik banget. Buset dah ini, nggak ganteng lagi antum. Nggak pakai ancang-ancang ya, langsung malam-malam tuh kan. Langsung. Selalu. Iya. Selalu Jadi deh. sekarang pakai solar busuk. Oh, enggak. Tetap. Kita harus tetap. tetap biar bagus. Padahal tadi Ate udah bilang, gue tuh kalau politik kosong ini udah dia sendiri yang nyinggung Pak Bahlil. Tapi beneran kan Iya, urusan iya, begitu iya. kan, waduh. Kekecewaan warga. Sebenarnya politik warga. itu simple, Teh. Ketika lo komplain soal BBM yang tiba-tiba naik, ya itu kan kebijakan politik. Betul. Jadi lu nggak kosong lah. Kosong kalau nggak ngerti-ngerti banget. Nggak ngerti-ngerti banget. Yang penting kan efeknya terasa. Efeknya terasa. Betul. Artinya komplain lu sama Pak Bahlil apa nih? Itu tadi itu BBM ya, tiba-tiba naik nggak pakai ancang-ancang. Kan kaget. Tahu kayak gitu gue ngisi malamnya. Gitu. Kalau ada ancang-ancangan ngisi full dulu. Atau kalau memang tahu bisa memprediksi kayak gini, lu mungkin juga nggak akan pakai yang itu, mungkin bisa jadi yang hybridnya ada yang kan. hybridnya ya. Iya. Oh, solar hybrid tuh ada ya? Saya nggak tahu tuh. Oh enggak, bukan solar. Bensin aja. Oke. Bensin. Tapi Tapi kalau- sama aja tuh kalau turbo juga ya. Tapi kan kalau pakai Zenix kepengaruh juga itu. Kalau Zenix ya. Zenix Iya. ya. Silakan bisa diganti ya. Aku pakai Wuling soalnya nggak ngerti. Iya, kita pindah ke EV lah karena belum komika industri nih. Iya benar ya, benar. Itu dia. Tapi Ate itu walaupun komika industri sangat cinta sama komunitas ya. Betul. Udah pasti. Lahirnya dari komunitas Lampung Stand ya. up Lampung. Terus sekarang tuh udah bikin kayak acara kan biasanya komunitas ada internal. Kayak misalkan Tangsel tuh Tangsel Combat atau apa. Nah, di Lampung nggak ada yang bikin, jadi bikin AT Cup. Apa nih yang diperebutkan? Gue waktu jadi presiden stand up Indo tidak senarsis itu sih. Waktu itu pengen bikin Lampung Cup, cuma anak-anak udah Bang Ate aja, biar Bang Ate aja terus yang bikin. Kan emang anak-anak yang pengen rencanain biar gua tiap tahun ada. Motifnya ekonomi sih. Iya. supaya lu Supaya dapat ngeluarin sponsor budget. terus ya. Nah, karena fullnya dari gua itu untuk hadiahnya. Oh, iya. Tapi karena mungkin niat baik ya Om ya. Jadi setiap final kayak abang-abangan komika nasional kayak Primawan mereka mau support tuh di final. Oh, Dengan budget komunitas tipis-tipis. minimal digantiin ongkosnya lah, Iya, sama itu. dikasih uang jajan dikit. Betul. Kalau pakai corporate red card mah nggak mungkin. Nggak mungkin. Apalagi Primawan kan sekali hiatus 1 M.
1 M dapat hiatus, 1 M dapat hiatus begitu hidup. Sukanya istirahat. Ya, Iya. istirahat. Oke, gue kenal tuh sama founder stand up Lampung. Oh, iya. Nadia. Itu founder stand up Lampung. Dia tuh. dari Bogor, Bung Rin. Oh, iya, iya, Dari Bogor. Jadi stand up Lampung kalau ceritanya Om Sam tahu ya, awal-awal terbentuk ya. Tahu. Karena Om Sam itu ada di foto-foto zaman dulu banget. Ada. Awal-awal open mic. Ada. Siapa aja waktu itu, Om? Om lupa Sam. Kayaknya Kang Dwi. Iya, pernah ke situ. Iya kan? Banyak anak-anak Ya Bogor. anak-anak Bogor pasti ke situ gara-gara Nadia yang nge-found itu gitu loh. Lampung terbentuk. Tapi luar biasa lah ya, berarti Lampung lu tuh udah jadi ikonnya kota Lampung belum? Oh belum lah. belum. Kecuali kalau gue kemana-mana bawa jalanan bolong ya. Icon banget sih ini. Oh, ikon kota Lampung tuh jalan bolong. Jalanan bolong Oh, iya. sekarang. Tapi memang Lampung itu kota yang krisis identitas sih kalau menurut gua. Dari segi apa itu? Dari sisi misalnya suku Lampung sendiri nggak terlalu dikenal kayak orang Batak gitu. Oh iya. Aku taunya ya banyak transmigran aja. Transmigran Iya. banyak. Artinya kan kalau kayak di daerah metro itu lebih banyak orang Jawa malah ya. Betul, Pring Sewu apalagi dari namanya Namanya aja Jawa. Pring itu Nama kan Jawa, bambu iya. ya, Betul. bambu 1000. Pring Sewu. Lu Lampung asli. Gue Lampung asli, kalau kampung gua itu namanya Wai Kanan. Oh, jadi deket Waikambas itu ya. Wai itu artinya apa sih? Wai itu air. Oh, sama juga dengan sini ya. Ciliwung, C-nya kan. Iya, kayak Iya. sungainya kan. Sungai. Ciliwung tuh C-nya air. C-nya air. Jadi lu Wai kanan. Wai Kanan. Tapi Tapi memang- gue lahirnya di Bandar Lampung. Tampilan Lampung tuh kayak Palembang gini ya, Cina-Cina gini ya. Iya, ternyata kayak begini nih. Katanya sih jajahan Cina. Jajahan Cina. Iya. Oh, begitu. Iya kan agak kayak orang Palembang maksudnya. Ya kan. Palembang ya Cina kan gitu. Makanya gue kalau ketemu kayak Bandanio gitu, penjajah. Dendam. Tidak mau sama Hakor, tidak mau. Tidak mau. Jangan langsung kayak top tier. Satu-satu dulu. Bandanio dulu Band- aja. oh, iya. Beraninya sama band. Satu-satu dulu. Satu dulu. Ya. Tapi band itu Cina yang kasihan sih. Kenapa? Ya bikin itu sampai ya ngemis engagement gitu. Lu kemarin datang ke apa Monday Show juga pasti nggak dikasih apa-apa ya? Ya, kita dikasih kayak fakta kalau ternyata ada loh open mic yang sepi. Anda yang di bawah atau yang di gudang atas? Oh, yang di gudang atas. Oh, iya. Yang Da Lopez. Iya. Gitu. Kan seperti ini saya berasa di ini ya apa namanya? Bak ompreng Iya, betul. SPPG itu ya, bak MBG. 20 orang doang paling full katanya. Iya. Oh, lu kata gue emang Cina kalau rame tuh bikin toko. Bagus. Tapi yang diundang ke sana lu, ya kan? Oh, nggak diundang, gue tuh pengen open mic Om. Pengen open Karena mic. menjelang Jambore kan. Oh. Jadi kita harus cari-cari waktu buat open mic. Tapi kan open mic dia nggak dihitung di absen. Iya, tapi karena kita Udah lolos. apa itu? Udah lolos ke jamborenya, udah lolos. Jadi nggak butuh lagi absen. Oh betul. Tapi emang harus maksimal. Takutnya kan yang nggak kepilih tahu gitu gua. Harus Ada kan menghindari gitu. itu ya, harus Ada menghindari. Harus menghindari itu. Kita harus buktiin kalau kita layak di situ. Kalau Aji sudah bilang, Om Sema janganlah jambore, kasihan tidurnya. Iya benar Om. Mendingan stand up fest Om. Stand up fest langsung Gua situ. bingung nanti begitu ke WC-nya, begitu WC jongkok, gimana nih? Bener. Iya. Tapi gue pengen sih ngelihat vibe-nya tuh asik banget gitu. Iya, kayak Menyenangkan camping. sih, menyenangkan. Nanti lah kalau udah berhasil nurunin berat badan. Emang lagi program? Enggak. Oh enggak. Ya. Lama dong jadi. Nah ini, tapi kan sebenarnya ya komika industri sendiri ya sempat merambah ke dunia podcast politik lah. Betul. Minimal dengan anaknya politisi. Iya lagi. Berapa lama waktu itu berjalan? Bukan anak politisi lagi, anak presiden. Mantan presiden. Di situ mantan presiden ya? Udah mantan presiden? Belum. Mas, Oh masih anak presiden. presiden saat itu. Makanya kalau podcast sama anak mantan presiden mau, kok diundang sama mantan presiden nolak. Bener lagi. Kalau nolak udah gue siapin narasinya aja. Ini orang-orang yang nolak. Gue makanya tinggal mereview masa lalu gue aja, jasa-jasa aja. Berjalan berapa lama sih itu? Itu tuh dulu sebelum pemilu. Iya. Sebelum pemilu itu berjalan setahunan sebenarnya. Setahunan karena yang diundang pun dari segala tokoh-tokoh yang dari partai-partai manapun awal-awal. Jadi kayaknya Menjelang pemilu udah mulai kelihatan yang diundang yang dari kubu-kubu salah satu paslon ujung-ujungnya. PSI juga. Udah jadi PSI ketua dapat. PSI belum? Siapa? Si itunya. Belum. Oh, pas menjelang itu baru jadi. Baru Makanya baru kita ceng-cengin gitu. Oh.
Baru jadi, baru sibuk-sibuknya dia. Terus toko pisangnya masih ada waktu itu? Saat itu toko pisangnya kayaknya masih ada karena setiap itu kan selalu ada jembreng di meja kan. Oh, ini kata gue, lah nggak ada yang beli dari luar dulu. Harus produk sendiri ini. Oh ininya langsung. untuk Konsumsinya. talentnya atau product placing. Enggak, konsumsi talent. Konsumsi talent sang Iya, pisang. salah satu. Itu rasanya kan katanya banyak, berarti udah semua rasa dong tuh selama setahun itu. Bener, udah semua rasa Itu kayaknya. nggak dikasih nasi ya? Oh ada Ada. aja. Cuman kan yang dijembrengin yang ada merek-mereknya itu kan. Dari sisi produk menurut lu layak dijual nggak sih itu? Kalau gue coba Ya biasa aja atau cenderung nggak enak. biasa aja kalau kata gue sih. Jadi memang ngejual. Karena kan gue pisang Lampung tuh pisang banget kan. Iya. Kalau gue ngerasa yang di Lampung lebih enak-enak. Kalau yang apalagi keripik-keripik pisang tuh enak banget. ketika di lu Lampung. makan produknya Mas Kaisang, Ya biasa aja pisangnya ini kayaknya nggak dari Lampung. tapi waktu itu lu berani ngomong ke dia, biasa Hah? aja nih Mas. Gue cuma gini dong. Oke. Nggak enak sama bos ya. Karena santai aja dia mas sebenarnya. Sebenarnya dia tuh justru pengen nunjukin ketika dia podcast sama lu sama Kiki kan ya? Iya. Nunjukin. Itu season yang kedua itu. Season pertama itu waktu itu masih sama almarhum Babe, sama Bang Rigen. Oh. Udah tuh cut, season 2 baru Kiki sebenarnya diajak duluan tuh Kiki. Kiki butuh bantuan gua. Nah, sebelumnya itu gue tuh nggak ada di frame tuh. Oh. Jadi gue tuh masih di balik layar. Kalau Kiki nyeletuk apa, gue samber. Oh kayak gini lah. Ya, nah. Terus nanti pas gue nyamber ada teksnya gitu. Oh, gitu. Itu masih berapa episode tuh awal-awal gue kayak gitu tuh 3 episode dah. Akhirnya disuruh masuk. Lama-lama ini orang berisik tapi bisa tektok gitu. Iya. Udah masuk aja, pas masuk udah Itu berjalan. red ketika masuk atau di luar frame sama? Oh Red? beda itu. Oh, Saya oh, langsung iya. kata saya Gila susah ya. nih ada outfit katanya. Gila ya kalau kayak Request industri. nggak? Iya. Nyeletuk aja dari luar frame udah dibayar. Beda Karena banget, Kiki- beda banget. Kiki mungkin takut kalau berdua sama Mas Kaisang doang tuh kayak mati. takutnya mati kan, Mati. harus ada yang jeletuk gitu. Atau dia mungkin pengen sedikit cuci tangan bahwa sahabat rezim bukan gua doang. Kita tarik. Ditarik sini loh, sini loh. Tapi karena gini loh, di luar itu ya. Ya, Sebenarnya nggak adil ya buat Kiki karena yang ngejob berdua nih. Iya. Benar. ya. Tapi yang dibilang sahabat rezim dia doang loh. Buzzer dia doang. Iya, Dia Itu ngomongin bahkan ya. season 2. Iya. Yang season 1 itu juga diajak iya. dulu. Mungkin kalau yang deep tahu pengetahuannya atau ya bukan deep lah ya, yang menyelidiki tentang stand up comedian dan manuvernya mungkin ada yang nyerang du buzzer. Ah. Tapi kalau Kiki mah masyarakat umum juga full nyerang. kalau dia. Full. Karena emang kelihatan Kiki waktu itu di acara-acaranya kan ada. Karena memang dia sahabat rezim beneran kali ya. Iya. Iya dong. Tapi emang udah jelas kan kalau Kiki kan udah jelas kan dia mendukung. Dia tidak saat menutupi itu. juga. Dia tidak menutupi. Kalau gua emang keluar di saat lagi kisru-kisrunya. Jadi dituduhnya adalah bahkan pendukung dari pihak 02 pun bilang gue tuh pengkhianat. Oh gitu. Karena gue keluar padahal bukan pengkhianat karena emang saat itu emang gue nggak mendukung siapa-siapa gitu. Oh, jadi lu Jadi gue dapat bekasan yang ini dibilang gue masih buzzer, yang ini dibilang Pengkhianat. pengkhianat. Bingung gue jadinya. dan netizen juga bingung ya udah Kiki aja serang. Karena kalau nyerang gue kayaknya dibalas-balesin aja sama Ate dah katanya. Kok Kiki kan bodo amat ya. Bodoh amat ya. Heeh. Tapi kadang juga dia ke-trigger, gue pengen sih ngundang dia nanti kasih tahu ya. Oke, Kalau dia ntar gua mau, kasih kalau tahu. dia mau. Tapi nggak pakai red card gitu bilang. Aman dia mah. Yang penting dekat rumah katanya. Deket lah rumah, kalau di sini deket lah. Dekat harusnya. sini, Iya. dekat sini dia juga. Tapi Ate tuh akhirnya keluar dari itu murni keputusan bisnis atau ada keputusan politik juga? Maksudnya keputusan politik sama bisnis apa itu? Iya maksudnya ketika keluar dari Heeh. dari podcast itu apakah podcastnya tutup atau Oh. apa Ate memutuskan ini kayaknya gue memang nggak sejalan nih dengan keluarganya ini keluarga Solo atau murni keputusan bisnis nih kayaknya nggak bagus nih bagi karir gue Kayaknya yang ketiga, yang pertama itu yang ketiga, yang keputusan bisnis karena nggak bagus bagi karir karena gue udah dituduh-tuduh juga kan, karena kan udah banyak orang yang videonya dipotong-potong yang waktu sama Mas Kaisang pada dulu belum pemilu, jadi kayak dipotong-potong disangkut pautin pendukung, akhirnya gue keluar. Di balik itu juga kayaknya enakan untuk netral karena gue masih ada kerjaan lain yang mengharuskan gue untuk netral juga gitu. Karena entah kenapa di saat pemilu gue tuh dapat kerjaan yang yang bosnya itu pendukung kayak Tuh Om Ded. dari tiga-tiganya lu ya dapat ya Apanya? anjing lu Kalau
Kalau off air tiga-tiganya. Oh, ini yang taktis ini bener. Betul nggak, Bu? Taktis. Bahkan- Tapi gue nggak mendukung, nggak Bahkan dibayar. ada acara besar di Istora itu roasting Anies dan Caimin, Iya. itu nggak pakai kita, men pakainya dia. Padahal di debat tuh jelas ada Om Sam, ada Bang Abdur, Bang David, yang dipakai gue sama Kiki. Iya, itu menunjukkan bahwa industri lebih mendukung lu. Iya. Gue sih gue terima-terima aja gitu. Hanya gue memang bertanya-tanya, waduh. Pas lihat rekamannya, anjir nggak lucu lagi. Terlalu receh. Iya, nggak bukan terlalu receh, lu harus akui banyak yang nggak kena juga. Banyak. Banyak yang nggak kena. Karena mainnya savage saat itu, bukan lucu tuh. Kayak ini savage lagi tentang dia debat baru kemarin kita bahas savage gitu aja dulu. Kalau lucunya malah main tebak-tebakan kita kan. Kayak bahasa Koreanya ini apa? Sebenarnya nggak Padahal- apa-apa, sah aja sih kan. Tujuan dari stand up comedian tuh menghibur dan bentuk respon yang kita harapkan Iya. ketawa. Ya, Iya. dan dapat aja, walaupun agak ngeri-ngeri sedep pas mulai nyerang-nyerang Caimin waktu Nah, itu. itu. Wow, Gua mau nanya kesorot istrinya lah, pendukung, buset dah itu. Ada deg-degannya juga ada ya deg-degan. Dan itu lebih nyerang Kiki dibanding lu. Apanya? Ya di acara itu yang lebih banyak diserang Kiki, lu nya agak aman ya. Karena sebenarnya gue nyerang Caimin sesuai fakta kan. Gue bukan langsung yang Caimin nggak cocok, bukan gitu kan. Kalau gue ngomongin kenapa ngomongin alutsista nggak penting, padahal kan penting. Nah itu jadi kayak susah nyerang fakta yang benar-benar gitu. Iya. Soalnya Kiki itu diserang habis karena dia ngomong waktu itu Caimin jadi bebannya. Iya. Makanya aduh. Jadi Caimin itu lebih ke beban Pak Anies gitu loh. Oh, Setiap dibilang debat. begitu. Pas ketika Iya. debat. Dan Gitu. itu sebenarnya kan jadi kontraproduktif jadi acara itu bisa dibilang kontraproduktif terhadap gini lah, suka nggak suka mungkin itu lucu, mungkin ya. Oke. Tapi ini kan acara campaign. Iya. Betul. Acara campaign kok kontraproduktif terhadap campaign secara keseluruhan. Benar. Betul. Masalah terakhirnya setelah pemilu ternyata yang menang itu Caiminnya kan. Kan dia menang lagi, Pak Sem menang dia. Menang dia. Benar. Pak Sem ditunggangi Caimin sebenarnya. Enggak juga. Ayo, Tapi Indra yang ngomong, mungkin Cah. mungkin ada strateginya juga mungkin Om dulu. Iya. Walaupun kita nyerang Caimin, akhirnya setelah roasting itu Caimin malah dipuji-puji. Oh. Ternyata nggak sakit hatian, ternyata nggak tersinggungan. Iya. Penting Artinya kayak gitu tuh penting. Iya. Paling akhirnya yang bisa diolah itu bahwa acara roasting tokoh publik oleh komedian itu menunjukkan bahwa tokoh publiknya tidak baperan. Betul. Ya. Waktu Walaupun itu Pak Ganjar juga gitu. settingan-settingan juga. Ada aja. Kalau gua waktu itu masih dukung Kiki tuh waktu Pak Ganjar diundang ke Lapor Pak. lapor Pak gitu. Ya, karena di-cut ya. Di-cut, terus Kikinya malah bocorin, oh yang dia sebenarnya si Kiki Karena tuh- udah nulis banget kata dia. tapi sebenarnya si Kiki anjing juga ya sebenarnya. Dia kan ngomong gitu kan. Iya. Oh, udah nulis panjang-panjang yang ditampilin cuma segitu. Padahal sebenarnya agreementnya kalau itu di take out harusnya talent diem loh. Iya, kayaknya dia protesnya sebenarnya ke tim produksinya. Ya tapi kan protes ke tim produksi Iya, ke iya, iya. medsos akhirnya Iya, itu akhirnya jadi nyebar bola liar ya. jadi konsumsi publik betul. gitu loh. Sampai akhirnya tapi efek dari itu Pak Ganjar bikin acara off air yang ada di roasting. Oh, Saat itu malah dapat di gua. pokoknya lu ke Semua wah, mantap memang industri ini Pak Sem. Gua ngerosting off Industri. air. pantesan mobilnya Palisade. Jangan digituin. Ini ibaratnya kalau mau di obat tuh bahan baku. Jadi di semua obat dipakai. Betul. Kata itu. Semua diambil, semua diambil. Mantap kan? Paracetamol Kayak ya. paracetamol untuk segala penyakitnya paracetamol. Bahkan mungkin ini kali teh anget. Tabrak kasih teh anget. Tapi Terus habis itu kalau HIV kasih teh anget gitu. Iya, bener. Jadi lebih ke untuk ningkatin imunnya, Iya, ya, iya. bukan membunuh bakteri atau virus ya. Malah ningkatin imun. Yang penting berasa enak gitu. Iya. Tapi salut sih untuk Ate ya. Maksudnya dia bukan hanya dia maulah datang ke podcast kita. Iya, respect. Gue tuh takutnya cuma Habis ini 1 juta subscriber. Terlalu beban. Pesugihan. Gue cuma takut tuh kalau nonton acara ini nih ke politiknya, emang gitu doang. Udah yang gitu-gitu aja tadi. Agak takut karena kosong, Enggak kosong. lah. Tidak, tadi Nggak kan- ada yang kosong dalam mengungkapkan keresahan. Oke, kita ungkapin aja ya. Oke. berarti ya. Oke. Tapi AT ini ya perlu diapresiasi juga ke komunitas. Kayaknya lu masih rutin. open mic terus. Gua kemarin ke Tangsel ada lu Ada. gitu. Gue liat adik-adikan Lampung yang lagi tangsel. Terus gua ke Comika lagi latihan juga ada lu. Ini kayaknya setiap gua latihan selalu ada lu. Kayaknya ngikut ya.
Kayak Om Sam lagi mau latihan. Ya artinya lu memang cinta ya sama kesenian ini sama. Iya. Karena ya lihat aja kayak apapun yang gue dapat di sekarang itu dari stand up semua Om, semuanya. Efek-efeknya walaupun akhirnya nge-host segala macam itu efeknya dari stand Main up. film nggak lu? Nggak ya? Nah, Nggak main sempet? film tawaran-tawaran sekarang lagi berani diterima. Kalau kemarin nggak berani karena ngelihat waduh, ini nggak bisa acting lagi gimana ya gitu-gitu. Iya, iya. Jadi diri lu aja. Iya, kayaknya ngeliat abang-abangan kayaknya oh nerima boleh ya udah. Oh, mantap. Kemarin Rezekinya bagus. udah mulai foto berdua sama Diki Divi pamerin palisadenya. Waduh, sobat Palisade ya, sobat Palisade. Waduh. Itu tuh Respect. itu gimana tuh tuh ceritanya sebenarnya gue tuh emang pengen punya mobil dream car lah ya kita Oh, kan Dream ada. car lu itu ya? Enggak ada, dream car gue tuh BMW sebenarnya. Oh. X3 tapi yang tahun 2000 berapa udah lama 2022 lah masih bagus. Nah ternyata udah nggak ada keluaran terbaru. Harus beli second lah. Harus beli second. Nah gua agak takut tuh kalau second. Iya. Jadi pas barunya gue lihat kok nggak sesuai dengan yang pengen dibayangin. gitu ya. Terus dalamnya juga nggak sesuai dengan harga gitu. Gue ngelihatnya. Udahlah. Pas gue lihat Bang Diki turun dari mobil, gue liatin lah mobil. Dalamnya tuh lo modif nih warnanya Enggak, marun. Bang, Palisade bagus. Iya warna marun. Wih keren. Berapa bang ini? Wah, langsung mikir-mikir tuh. Bang kalau gue beli yang persis banget kayak lo sakit hati nggak kata gue gitu. Tapi langsung dipamerin gitu. Katanya aman teh walaupun yang penting kita jangan sering-sering ngejob bareng kan. Karena dia kan punya kebanggaan sendiri punya mobil itu sendiri. Oh, iya. Nggak Tapi apa-apa. kayaknya Cing Abdel juga pakai itu. Cing Abdel ya, Cing Abdel. Yang industri-industri lah. Pakai. Oh, Bang iya, Pras iya. ada Bang Pras. Oh, Industri industri juga. Industri. Kami yang UMKM ini saya wuling pakai mobil listrik. Tapi Bung, Ini tuh yang merusak ya orang-orang tuh orang kayak dia. Apa? Bahwa stand up comedian tuh punyanya Palisade gitu loh. Oh. Lu kira gitu ya? Mimpinya Ratanca apa? Mimpinya Ratanca tuh bukan jadi Panji ya, tapi kan jadi Ate gitu loh. Oh iya Jadi benar. lu ngerusak sebenarnya. Orang putus sekolah pengen jadi stand up comedian. Karena kan gini, kalau kita gini ya untuk teman-teman ya. Komika itu bukan hanya Ate, Diki Divi, Ya. Abdel. Kalau lu pergi ke komunitas nih, terutama bukan anak komunitas ya. Banyak banget orang miskin aja. lebih ke merintis. Merintis. Jackson Pasaribu tuh yang sampai ditato markicap di sini. Iya, iya. Ada duitnya tuh, Om. Endorse. Oh gitu. Ada duitnya dia. Iya. Tapi gue sih suka sekarang artinya dari dulu ya, temen-temen tuh saling support. Ate Ya, tuh ya, Suci ya. 9 kan ya? Suci 9 bareng Rio sama Ali Akbar. Iya. Padahal lu nggak juara ya di situ. Juara 3 bukan? Iya, Juara 3. Juara satunya? Rio Dumatubun Satpam. Tuh kan. Nasibnya Kedua lain. Ali Akbar. Rio Dumatubun juara 1. Juara 1. Lu juara 3. Juara 3. Nasibnya jauh. Dia untuk ningkatin followernya harus joget-joget begitu. Iya. Harus pakai kemeja tumbuhan itu lagi. Ya. Iya. Harus dipanggil nama sama anaknya aja Aduh itu. iya lagi. Rio, yo. Jadi dia punya konten yang dipanggil nama sama anaknya. Oh, agak. Umurnya padahal lebih tua dari Ronaldo loh setahun. Si Rio. 42 umur dia. Jadi mau pergi nih si Rio. Rio mau kemana? Anaknya. Kacau. Kacau. Demi konten. Alasannya sih katanya dari kecil memang udah gitu. Oh. Tapi kata Ajis enggak. Ajis kan tegaan kan. Iya, tega banget dia. Tapi kalau sama lu tega juga. Aman kalau Pak Jis, baik banget. Dia ini kan bini gue lagi udah 7 bulan ya ngandung ya. Udah dikasih link-link untuk stroller gitu Pak Ajis. Dia tahu Bagi-bagi linknya. Dia tahu mana yang harus dibaikin. Taktis, harus taktis. Kita juga dibaikin kalau sama dia. Betul, Pak Ajis terbaik. Kalau Rio tuh diinjek-injek sama dia. Di Jambore dia nggak ada di grup line up Jambore, Bang Rio. Walaupun dia Line up. Kaget dia. Kok gue tiba-tiba line up ada di P1 2 3 nggak ada pengumumannya. katanya Oh. nggak sengaja ke posting. Jadi katanya yang di akun Instagram tuh nggak sengaja ke posting, Ya makanya Allah. lu nggak ada di grup WhatsApp. Ya Allah kasihan banget ya. Juara suci itu. Juara lu tuh, juara Tapi satu. memang nasib nggak bisa di nasib ya. Ya. Bang Rio sih waktu itu ngomong sadar kalau dia dapat fame-nya itu di umur-umur segitu. Jadi dia mikir untuk explore kayak nge-host segala macem belajar lagi tuh agak susah. Nggak bisa. Rio Iya. juga nggak bisa nge-host gua. Nggak bisa. Ini nge-host? Nggak, ini kan ngobrol.
Oh iya ya. Maksudnya nge-host selamat datang bapak-bapak ya nggak bisa gue. Lu kan masih bisa kan? Masih bisa. Itu agak yang beberapa. pakai baju itu bapak Iya. itu. Anjing lo gue. Gak bisa ya, gak kuat ya. Iya, Pengen gua- ngecengin ya. Iya, karena gini gue tuh posisinya mungkin ya karena arogansi juga, Oh, iya, secara ekonomi juga gue merasa diri gue settle. betul. Gue tuh merasa kalau di depan itu ya Rin, mungkin kayak lu juga, ketika di depan panggung, terus ada orang-orang corporate yang butuh gua hibur, siapa lu anjing? Gitu. Ayolah bukalah rekening lu anjir lah seberapa besar sih gitu, kadang suka gitu gua tuh. Ih, gak bisa sih itu. Gak bisa. Gak bisa Jadi sih. dengan moral seperti itu nggak bisa Ya. gue menghiburin. Nah, tetapi kalau di show gue atau di show stand up bisa. Ya, karena karena itu memang orang yang pengen nonton kita kita. superior di Ya, situ. superior Iya, dan iya, dia iya, beli iya. tiket kan. Betul. Jadi kayak job-job jihad gitu nggak bisa Nggak, ngambil. Nggak bisa. Gak bisa gue. Karena kita dianggap kayak penghibur jadinya Penghibur ya. gue itu yang gue nggak bisa gitu. Dan kadang-kadang memang serampangan kan. Iya, Pas coffee break lah apa. Ada lewat-lewat lah gitu. Pejabat baru datang lah. Lu ambil tuh kalau coffee break gitu atau lu Kalau protes? coffee break gua protes pasti kalau gua. Gua nggak mau tampil kalau lagi nggak kondusif. Karena gua bilang ya, jadinya percuma kalian bayar gua kalau nggak kondusif. Jadi bukan- ngapain? Jadi nggak ada yang dihibur. Bukan masalah percuma juga kan. Ya, itu alasan gua aja. Biar mereka merasa Oh, oh, gitu iya ya, ya, rugi bener. juga ya gitu. Ngapain nih gitu ya? Padahal kita kan nyelamatin karir. Iya benar. Karena kalau gitu diingetnya mau tampil coffee break kayak apa sama enggak dibilang kalau nggak lucu kan nggak lucu buat Iya, mereka. bener. Apa sih ini orang gitu? Dan begitu ada yang upload kan nyangkanya kita garing kan. Nah, itu. Dan kan pasti ada aja yang upload. Ada aja pasti. Karena gue sulit-sulit. pernah tuh, bukan lu yang upload, gue lihat job corporate lu sama Kiki. Yang mana tuh? Di mana lah nggak Oke. tahu lah, di sebuah brand lah pokoknya. Oke, nge-MC kali. Nge-MC berdua tapi ngelempar-lempar joke gitu. Iya. Gue bilang anjir ini mah sakit loh kayak gini. Sakit. Susah. Ya wajar sih lu pakai palisade. Tepuk tangan. Itu pasti di mental pernah ya? melewati hal itu Iya. juga. Oh iya pasti. Iya. Jadi kayak tampil di komunitas, di stand up fest tuh kayak obat gitu. Betul. Itu kayak Ini yang aku rindukan gitu ya. betul. Itu yang kayak akhirnya punya panggung yang bener-bener penonton datang buat nonton. Bukan penonton datang buat rundownnya ada stand up juga gitu. Kan beda tuh. Iya pasti kan dia kan ini apakah saya harus ada di sini kan penonton yang kalau Betul. korporat kan gitu pasti pengennya mending gua kemana gitu ada gitu-gitunya kan. Ada. Yang Coki bilang sih mereka datang untuk buffet. Lebih jadi dia tuh bukan datang untuk stand up comedian, yang lebih datang karena cateringnya Ya, gitu kan. atau ngincer door prize Iya di gitu. perusahaan itu. Dan MC-nya juga gitu kan yang public speaking gitu. Ya selamat datang nana gitu kan hadiah nana. Ini akan mengocok perut Anda. Ya Allah, mengocok perut. Jangan diininin banget lah kalau gitu Iya. Konek. Kalau panggil aja sih. Kalau di present sebegitu tuh Beban. Udah pasti kalau gua biasanya gue ceng-cengin dulu, terus baru gua. Nah, alhamdulillahnya Om, karena mungkin brandingan gua roasting. Sekarang gua kalau corporate ada paket nyodorin roasting bos. no. Jadi malah ngerosting bos itu udah dapat biaya tambahan, malah nyelamatin karir gua di saat itu. Oh. Karena kalau udah roasting bos semua pada nyimak. Pecah Iya, dan iya. pecah ya. Iya, Padahal padahal kalau dia ketawa udah semuanya gampang ketawa tuh iya, padahal kalau panitia bilang nggak usah roasting bos, itu tetap gue cari bos, biar adem dulu gitu. Kalau dulu tuh gua ada walking sticknya tuh yang artinya itu sih biasanya cari bosnya bos. Tapi itu juga salah gue Terlalu menjilat ya. Bos maaf ini saya udah dibayar. Kalau bos nggak ketawa ya ini kan budget udah keluar. Dan kalau bos nggak dan orang tuh nahan ketawa biasanya gara-gara bos nggak ketawa. Iya. Jadi gitu. Jadi dan kalau bos nggak ketawa tuh dipertanyakan juga selera humornya gitu. Langsung kena dia. Lu kebayang nggak Bang Semi ngomong gitu? Aku mau nonton kayak gitu. Iya. Kasih tahu kalau lagi ada acara gitu. Dulu tuh gue ambil korporat Kayak gitu juga. ya, gitu ya. Terus dalam hati gue anjir ngapain sih gue kayak gini? Tapi menggiurkan uangnya Om ya. Iya Kalau corporate, menggiurkan. menggiurkan. Istilahnya di saat itu ya, Iya, gue iya. nggak, gue sekarang belum buka lagi ke corporate ya. Iya. Di saat itu aja di 2010-an, 2015 ke bawah, gue udah dapat tuh 20 juta. Iya, Gitu, enak-enak udah banget ya dapet gitu waktu ya. itu. Mungkin sekarang jual 50 berani lah gue gitu. Oh loh. iya, segitu emang sekarang. Ya tapi nantilah ya. Sekarang Raja Korporat udah 2 komik tuh, Siapa? Ridwan Remin sama Dani Beler. Oh, Wow. Oh, dua-duanya itu. Wah, itu berdua itu. Dan Ridwan Remin itu katanya dia bisa request setlist. Tuh. Dia udah punya template sendiri. Nah, Mau yang mana gitu Oh, pilih. Iya. Udah ada level-levelnya. dan ada
harganya beda katanya. Beda-beda. Oh, mantep ya. Gila ya, memang itu diseriusin gitu. Iya, Diseriusin betul. kalau artinya corporate ini yang bisa dibilang apa, jihad itu tadi Jihad. diseriusin sama dia. Bisa Tapi gitu, kalau nggak yang meja kebayang. bundar sekarang udah nggak semengerikan itu juga, Bung. Oh. Sekarang itu kayaknya udah ngelihat apalagi kalau yang tampil tuh yang udah punya nama. Kayak Ridwan Remin, siapa yang nggak tahu, akhirnya oh sayang nih kalau ngelewatin orang ini stand up. Oh, udah sampai segitu Yang levelnya. jihad itu bagi kayak gue yang zaman-zaman dulu tuh, jihad-jihad banget, orang nggak ada yang tahu. Iya. Tapi lu mah hitungannya sekarang udah nggak jihad lah ya. Lumayan udah ada yang kenal-kenal. Karena mungkin ada banyak ibu-ibu yang nonton-nonton acara-acara di Trans 7 TV di pagi-pagi itu tahu tuh. Oh. Ngos-ngos sama Diki. Industri, bener, Itu industri. ngaruh, Iya, ngaruh. Tapi kalau di TV mah enak ya. Lu sekarang kan punya acara TV khusus ya? Ya, sama Diki, sama Kiki, sama Itu Anwar. apa kayak Itu acara pagi-pagi kayak talk show. morning show. Morning show. Terus sama Rais berdua diselipan insert Trans TV. Oh, sama Jadi Rais. ke gua sama Rais tuh kayak dilempar, padahal kita udah tapping kan. Kita cuman komentarin berita-berita lucu. Jadi kita jadi kasih punchline. di gosipnya Insert Trans TV ada Di tengah-tengah ada kita dua ngasih kabar rakyat-rakyat. Oh, gitu. iya. Seru. Gue mau dong. Karena nggak ada effort, cuman wah kasih punchline dikit. Nanti yang ini. kasih kita. Ketawa-ketawa gitu ya. Iya. Tapi Rais tuh juga punya udah industri belum dia? Kan itu kayak cukup punya bakat untuk menjadi Iya. komika Harusnya. industri juga. Harusnya, cuman ya mungkin masih di Merintis. Oh, Oh, nah, punya potensi lah berapa kali ngeliat Potensi dia dia. MC apa gitu tuh. Canggih juga. Off airnya dark jokes dia. Oh iya. Iya kan. Gue kan pernah di MC-in dia. Mantap. Bung Rin udah mau silam nih. Aku kelihatannya harus pamit Oh, dulu. langsung ya, Nggak? Amin. Ada pertanyaan terakhir untuk Ate. Tidak, semoga sukses terus. Amin, terima kasih, Bung Rin. Dan sehat-sehat, mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di Siap. lain waktu. Ya, Aman oke. nih. Terima kasih ya. Mari. Rin. Terima kasih. Ini pokoknya acara bebas lah nih mau. Nanti ada orang masuk. Masuk aja lah asistennya Ate, serius. Ini finalis street comedy. Street comedy. Nah, ini kenapa dia bisa 5 besar menurut Om Sam? Ya karena lu lah anjir. Padahal tuh ada satu yang kayaknya ada deh, Reja Item ya. Yang Tapi lu lulus ke Jambore ya? lolos dia akhirnya. Kan Apa? In frame aja. mau yang masuk? Enggak Enggak ada katanya. pemalu. Tahu diri dia, tahu diri. Gua ketemu dia juga pas latihan di Comika. Ya. Dia kalau ada dia ada gua pasti, Om. Kalau ada lu belum tentu ada dia. Karena dia pasti gua ajak yang untuk open mic ya, Pit, open mic gitu. Tapi dia udah mulai dapat job juga. Wow, udah banyak. Udah banyak. Kemarin juga ada Terus di lu- festival. Narikin presentasi juga. Oh, enggak aman. Pasti paling enggak traktir gitu. Masa iya sih, Pit? Lampung juga dia. Lampung. Luar Nah biasa. itu tuh kayak anak-anak Lampung gua ajak ke Jakarta. Biasanya pertama itu kerja sama gua dulu. Terus dia ikut komunitas Tangsel karena dekat rumah kan Bintaro. Akhirnya kalaupun abis resign dia tetap di Tangsel kayak Sahat. Saat itu juga bawaan lu. Iya awalnya driver gua dulu. Tapi dia udah emang di Lampung udah lucu banget, makanya gua tarik. Memang lucu banget sih itu. Pas di Tangsel makin bagus. Iya, kemarin dia bisa impersonate Betul. Rocky Gerung. Nanti izin Deliverynya gue bagus. punya kabinet bayangin mau akan panjang Sikat. bisa. Itu kayaknya dia cocok deh. Ah, Mupit Lagi pula- nangis denger itu. Lagi pula secara secara suku juga Iya, sama sama pas, gue Bataknya Batak Karo lagi spesifik. Betul, Saat Kaban. Ya kemarin gue tawarin tuh job di gereja gue, dia nggak bisa bahasa Karo. Oh, jadi dia nolak. Takut ya? Nggak guenya yang Oh, akhirnya nggak nggak bisa, jadi ya? nggak jadi gitu. Sahat tuh bagus tuh. Iya. Potensi. Kembali soal Ate nih. Ate, Gimana, Tom? masih suka diserang nggak bahwa lu sebenarnya gini di Pilpres kemarin lu nggak harus buka pilihan lu. Iya. Akhirnya lu milih 02 nggak? Oh, enggak. Malah kesebut. Enggak. Kurang aja lu. Kenapa kurang aja? Tapi kan lu ngambil dari tiga-tiganya. Ah. Paling banyak 02 nggak? Apanya tuh? Duitnya. Paling banyaknya. Kalau dari Setelah duit, diakumulasikan nih. malah jujur Om, dari 03 Om. Wow. Acaranya tuh entah kenapa kayaknya duitnya paling banyak 03 dah. Gua simpulin Karena lah. dia ada didukung ibu kan. Oh iya. Didukung dia. Jadi 3 lah ya. 3. Nih gua simpulin aja ya. Heeh. Lu tampil soal pemilih 02, Oke. duitnya ngambil dari 03 ya, milihnya 01 enggak?
Yang make sense saja. Iya. Kalau gue milih yang make sense saja. Kurang ajar ya. Nggak tahu terima kasih lo. Yang ngasih makan lu siapa? Yang ngebawa lu. Tapi 01 juga lu dapet kan? Dapet yang roasting Sahroni itu kan? Oh iya itu dapat itu kerjaan profesionalnya. Iya, itu kan 01 Iya. kan? Makanya bahkan Gede kalau di Istora lagi kan? gede. Exposure paling gede malah itu saat itu. Dikenal awal-awal ngerosting aja dari situ rata-rata orang. Oh, selain Kiki ada Ate gitu. Awal-awal dari situ. Makanya setiap ketemu Pak Anies sekarang udah pasti ada Pak Anies, udah pasti diceng-cengin dulu Pak Aniesnya. Nah, biasanya yang masih bilang kalau gue buzzer dulu itu kalau gua ada sangkut paut nyerang-nyerang politisi yang di YouTube kayak misalnya Pak Anies. Alah dia aja ini gitu. Tapi kalau gua acara lain nggak ada. Tapi di poster yang warna biru yang ada gambar-gambar itu ada nggak sih? Oh nggak ada saya. Aman Wih, ya. kalau gua ada gua protes karena gua nggak buzzer bukan. Tahu nggak? Itu setiap Prabowo ngaco pidatonya nih sekarang nih, ya. Itu kan poster itu naik. Iya, itu langsung diserang lagi. Iya. Makanya Capek nggak sih? Atau itu resiko pekerjaan menurut lu? kalau kata gue ya mau nggak mau kan itu kan orang kan antara dia milih beneran atau emang kerjaan. Ya udah konsekuensinya Di begitu. poster itu ada Marcel nggak sih? Kayaknya ada ya? Ada ya, Bit? Kiki ada ya. Ada pasti Kiki. Terus Marsha ada nggak ya? Pras ada nggak sih di situ? Ada juga kalau nggak. Ada kalau nggak salah ya. McDani aja ada. Pakai aja. Kalau kalau Kang Dani mah emang selalu ada di mana yang penting mah hidup kita. Kayaknya ada semua deh beberapa dah. Tapi menurut gue, lu tuh dilindungi banget ya. Maksudnya kayak lu kan no clue juga. Lu bilang bahwa lu soal politik kosong. Lu sendiri bilang kan. Ya. Terus artinya lu nerima job dari mana aja Ya. gitu kan. Sebenarnya lu paling gampang untuk di trap dalam sebuah frame gitu. Oh iya betul. Karena kita tidak memilih satu ini Iya, kan. terus maksudnya 02 tiba-tiba lu muncul di poster itu juga bisa aja sih. Bisa aja, cuman kan kita kan punya ini juga kan hak untuk protes. Iya, karena waktu itu lu mungkin keputusan lu benar, tapi ketika keputusan lu benar itu apakah berdasarkan visi politik lu atau karena gua nggak asik deh di sini. Jadi lu sebenarnya lebih keberuntung dibandingkan Bisa jadi Iya. lebih beruntung, Iya. bisa jadi. Karena kalau lu ada di poster itu, ya, itu dibawa-bawa terus. Oh iya pasti. Nah, tapi gue nggak pernah mikirin ntar ke depannya kayak apa. Tapi emang saat itu emang gue nggak pengen ikutan. Ya gitu Nggak kan. pengen aja. Ya nggak kepikir bahwa itu akan bahan gorengan seumur hidup Oh gitu. enggak. Toh kalau gue misalkan milih gue jadi anak abah, pasti ada juga kan yang membawa-bawa gue anak abah nanti ke Ada. depannya. Makanya kayaknya nggak mikirin itu deh. Lebih mikirin saat itu gue nggak mau milih aja Iya. gitu. Gue juga digoreng nih. Pasti kan anak digoreng. abah ya. Iya, benar. Setiap ini. Tapi bagi gue itu bukan aib. Setelah apa yang terjadi sekarang, Betul. orang juga nggak ngegoreng itu. Betul. Malah gue bisa dengan bangga, iya gue anak abah. Iya tapi kan kayak ada orang yang kita nyerang, pas diserang kenapa dibilang anak abah? Nah kan gitu kan. Iya, Kayak iya. itu kan menyebalkan yang Iya. nggak perlu dijelaskan tapi kok sebel ya. Kok kalau kita menyerang 02 jadi dibilang anak abah padahal Iya. belum tentu gitu. Karena sebenarnya kalau hari ini kita nggak menyerang 02, kita menyerang presiden. Presiden, betul. Artinya kita nggak setuju dengan pemimpin kita. Betul Gitu. itu. Gue tuh mengakui bahwa dia pemimpin yang legitimate terpilih. Benar. Jadi kita berhak, Berhak. berhak untuk menyerang. Iya. Yang kasihan sebenarnya yang 02, kan lu yang ngejadiin. Itu tuh. Lu pernah digituin gak sih? Kalau gue enggak, gue cuman kayak buzzernya Kaisang digituin doang. Gue masih yang masa lalu. Iya, aman lu ya. Ya emang harusnya aman om. Lu paling enak sih jadi kayak lu ya, duitnya dapet. serangan netizennya nggak dapet gitu. Bener. Kalau Kiki kan duitnya dapat, mungkin lebih gede ya. Gak tahu kalau itu. Gak tahu ya. Gak tahu dia gak pernah cerita ya gitu. Ya asumsi netizen Ya, seperti ya, itu. Dan ya, masih ya, diserang ya. sampai sekarang lu. Betul. Dia diserang sampai ke anak-anaknya kasihannya. Itu sebenarnya nggak asik sih, udah mulai nggak asik gitu. Bahkan sampai banyak satu momen tertentu Kiki itu jadi overthinking untuk menerima job roasting. Itu yang agak dia takut kayak framingnya jadi ini lagi dinaikin lagi jadi acaranya malah fokusnya ke dia Iya. ketimbang yang yaudah jadi dia nolak gitu. Bahkan kalau lapor Pak tuh kan suka banyak klipernya kan. Nanti suka ada aja yang nyempil. Tuh. Ngapain dengerin buzzer kosong Tuh, jadi kan kayak mana ngancurin karir orang jadi kan gitu kan. Gue ya secara pribadi gue nggak setuju dengan tindakan politik seseorang bahkan Ya, Coki. ya. Coki bikin show sama gue. Betul.
Ya karena gue tahu dia akan ngundang tiket. Jadi Kiki boleh, nanti ada kabinet bayangin yang berikutnya lu boleh tampil. Walaupun isi komennya ngapain undang ini. Iya. Gua kan hanya membuka komunikasi. Betul. Kalau gua nggak membuka komunikasi dengan Ate, gua nggak tahu Ya. belakangnya kayak gitu. Iya. Karena kita setiap ketemu kan, Om Sam kan selalu ngeledek-ledeknya, wede gitu kan, weze. Om, enggak gitu. Pengen Tapi gua menjelaskan. waktu itu sempat waktu masih di podcast itu, Ya. undang gua dong. Lu bilang kan, ayo berani kata lu. Yang mana tuh? Kita ketemu di Comika kan lu masih dengan gue mau dong diundang di situ jadi tamunya Kaisang, gue bilang. Iya. Ayo boleh kalau ini. Iya, Mungkin gue nggak iya lolos aja. ya? Nggak lolos ya. Nah, gue yang penting sempat ngomongin. Eh. Ini, yang ini. Pasti ditolak anjing. Kan ada usahanya. Tapi kalau itu beneran, gue bilang boleh juga Seru sih. kalinya. Tapi sebenarnya ada kok yang dia diundang-undang di luar dari itu pas lagi pemilu. Siapa? Cuman orangnya yang nggak datang akhirnya. Siapa waktu itu? Ada beberapa dari partai-partai Nasdem macam masih gitu. partai Oh mah iya. masih. Oke. Dia berani nggak ngundang misalnya ya kalau saat ini undang Ferry Amsari gitu. Wow, iya diajak debat banget itu. Nggak akan berani, gue bilang. Emang udah untung udah bungkus acaranya jadi nggak ada kans untuk ngundang. Tapi subscribernya jutaan deh. Jutaan. Nah saat itu pun Om, gue tuh keluar dari podcast itu pun gue tuh ada acara juga sama Rais. Namanya OTW. Dia di channel itu juga. Akhirnya dia keluar dua-duanya nggak ada. Lu keluar atau memang udah bungkus? Keluar aja. Gara-gara lu keluar makanya bungkus. Salah satunya. Abis gue keluar emang gue digantiin dulu beberapa episode, nggak tahu endingnya jadi bungkus. Yang acara gue emang udah pasti bungkus kalau gue nggak ada. Tapi Kikinya Apanya? masih waktu itu. Kikinya waktu itu masih ditemenin sama pengganti gue Mimin kalau nggak salah. Ya Mimin terus diganti lagi yang lain. Mungkin nggak Nyoba-nyoba works ya. lah gitu. Mungkin nggak works, ternyata nggak ngangkat juga suara PSI segitu aja. Nggak tahu kali itu. Yang penting tapi pas gue udah keluar itu lebih ke ya udah ini keputusan banget gitu. Udah keputusan karir nih untuk ke depannya gimana ya udah lihat. Ya, tapi- Ternyata malah dapat rezeki juga banyak. Tapi lu harus terima juga karena Kaisang itu tokoh politik Iya. ya. Pasti lu dikait-kaitkan dengan Betul. ya lu harus terima lah. Betul dan gue ngomong juga ke timnya dan mereka mengerti untuk itu. Kenapa gue keluar? Gue bukan kucuk-kucuk keluar aja gitu enggak. Sama Mas Kaisangnya juga lu Nah izin? Mas Kaisangnya waktu itu saat itu nggak ketemu, tapi dia udah diomongin sama timnya dan ya nggak apa-apa itu hak dia untuk Lu selalu terkoneksinya dengan timnya. iya dong. Enggak kalau Mas Kaisang ngobrol juga. Enggak, maksudnya lu punya nomornya Kaisang? Nggak ada. Kalau punya gue mau minta aja. Sekarang nggak pernah ketemu ya, nggak pernah nongol ya dia ya. Hah? Dia kan nggak pernah nongol lagi ya kemana-mana. Nggak tahu ya. Iya kan? Betul, udah gak ada. Ya kan sekarang udah Jokowi kan udah take over kayaknya itu Iya, ya. kayak udah full. Saya masih bisa ke kecamatan. Saya masih sanggup. Kalau perlu lah itu artinya. Jadi Jokowinya udah nggak takut lagi bahwa ini partainya gue Iya, gitu. iya. Bukan lagi naro-naro boneka termasuk anak, ini partainya Betul, gue. ini partai saya. Kita lihat nih 2009 ngangkat nggak? Tuh. Nah kalau seandainya nih Mm-mm. ditawarin lagi sama keluarga Solo masih mau nggak? Tawarin apa tuh? Ya bikin podcast lagi. Oh enggak, pastinya. Pasti enggak karena kan udah capek loh. Dengan gua keluar aja tanpa bilang-bilang enggak macam, orang harusnya masih dituduh. Masih dituduh-tuduh Tapi, berpolitik padahal enggak. Untungnya media masih nerima lu, Ya. TV masih nerima lu. Ya, nggak ada alhamdulillah. artinya keluarga Solo nggak ngeblok ya gitu. Nggak Maksudnya- ngeblok. Oh maksudnya iya gini, dong. artinya gini, dia kecewa sama lu, terus dia bisa aja kan telepon. Oh bisa. Enggak tahu kalau itu. Bisa aja tapi ya. Bisa aja kan, bisa kan. Tapi ternyata enggak. enggak. Atau Dan gua menurut lu kalau dia atau gua enggak terlalu berbahaya buat. Kalau lu di blok misalnya nih ya, menurut lu akan didengerin nggak sama pihak TV? Ate jangan dipakai lagi dong. Misalnya yang ngomong tuh setingkat Jokowi, menurut lu goyang nggak itu pihak TV? Pihak TV-nya. Kalau dari pihak TV-nya karena saya udah belajar dari Bang Diki cara mengakrabkan diri, kayaknya enggak lah. Mereka tahu gua. Enggak, tapi misalnya ada intervensi nih. Intervensi. keluarga Solo. Misalnya nih, ini cuman Ya. hipotesa gua gitu. Ditelepon lah misalnya Pak Hairul Tanjung gitu. Itu Jangan komika terima Ate itu. jangan dipakai ya? Gimana? Menurut lu pengaruh gak kira-kira? Ya kalau bisa pengaruh. Bisa. Tapi kan gue masih ke TV lain. Gue masih ada aksi sama Mama Dede. Oh lu masih ya?
Masih ikut tiap tahun, alhamdulillah masih kepake tuh sketsaan. Oh, yang Mama Dede? Iya Mama Dede itu yang di juri aksi kan dia sama Ustadz Solmed. Nah gue sketsaannya tuh. Sketsaannya. Walaupun sama lu Boah. sholatnya 5 waktu gak sih lu? Insya Allah Laizah. lagi gitu ke jalan Lagi belajar, sana. Belajar ya. terus. Memang komika industri itu cara ngejawab aja udah bagus lah. Gue harus belajar sama lu. Harus di tengah-tengah ya Om ya. Iya. Gue udah mulai belajar loh. Ketika kemarin ditantang sama Cing Abdel. Menurut kan di acara kabinet bayangin itu tadinya ada Rocky Gerung. Oke. Terus Rocky Gerung nggak Nggak bisa jadi. lah, nggak Oke. bisa kita ganti. Nah tapi di saat Pace masih ada Rocky Gerung, Cing Abdel nanya nih, gue bertamukan ke dia Iya. sambil promo. Kenapa lu masih ada Rocky Gerung di situ? Kata dia. Menurut dia Rocky Gerung itu kan sekarang lebih keras ke Jokowi tapi nggak berani ke Prabowo. Gitu. Menurut lu Rocky Gerung orang yang gimana gitu? Oh. Terus Gue belajar kayak lu gitu. agak di tengah-tengah. Tengah. Ya menurut gua bukan bisa nggak bisa dibilang gitu Cing Abdel. Dia keras ke Jokowi, memang agak lunak terhadap Prabowo. Nah, gitu, jadi Agak lunak. udah pakai bahasa komika industri. Iya. Ajarin gua dong. Biar aman. Biar aman. Biar aman. Itu tuh lu pelajarin atau gimana sih? Enggak, itu karena emang jawabannya malah kalau gue tuh takut, gue tuh sebenarnya keceplosannya sering Om. Sering. Tapi karena takut kayak alah nanti ngundang-undang apa lagi nih, komentar-komentar nggak jelas nih. Ya udah jadi gue ngontrol sendiri di otak. Kalau gua bisa samain lu dengan komika luar negeri tuh, Oke. lu adalah karakter yang lovable. Oh. Lovable. Kalau di angkatan gua tuh lu Aco. Oh ya. Aco tuh lovable. Aman banget dia. Aman banget, tapi di job-job politik bisa, Iya. orangnya kritis. Kalau sekarang tuh makin gila. Iya, di Twitter, weh, Bang Aco. Mungkin karena udah berhasil dengan IP agak lain. Udah ada yang berani senggol itu. Orang kalau udah ada pendapatan lain memang agak-agak gitu. Agak berani. Ya. Kelihatan aslinya. Iya, ya. Mungkin gua harus jangan ya. Om saya harus tetap begini lah. Jangan dong. Berarti gua harus coding terus nih. Karena top tier komik politik sebenarnya Om Sam kan dari dulu. Oh iya. Iya dong. Terima kasih sudah mengaku itu bisa Tapi Panji. bener top tiernya emang selalu Om Sam. Jadi Panji masih di bawah gue ya? Masih di bawah malah. Bang Panji tuh masih ada industrinya juga dia. Netizen. Nanti di podcast saya ngomongnya lain. Tapi terus terang gue sekarang lagi mengemis-ngemis engagement nih. Nanti agak lain lah gue tarik ke sini Oh iya, semua. mau pasti. Ayo dong. Ini Ate udah mau ke sini. Ini Oki DM nih. Belum nih. Oke DM. Itu juga gue bingung tuh. Apa? Kalau Ali Akbar kan suci. Betul. Jadi dia dikenal sebagai stand up comedy. Oki DM ini dikenal sebagai orang yang nyomong-nyomong di podcast doang kan sebenarnya. Tapi dia kan suca. Suca ya? Dia tuh suca 4 juara 1. Oh, juara 1. Cuman emang vakumnya 8 lama. tahun. Agak lama ya? 8 tahun vakum gara-gara ngebom di stand up gunung. Ya, tapi sebenarnya semua orang pernah ngebom lah. Masalahnya dia ngebom pas bener berapa bulan abis dia juara Om. Jadi kan ekspektasi orang tuh Ya nggak apa-apa lah. Gue juga pernah ngebom sama lu kan pernah di acaranya Viko gue ngebom. Ya. di acara Viko ya? Iya. Oh iya. Mungkin gara-gara acaranya Viko, anjing lu Viko. Habis itu dia ngilang, bikin acara gede ya. Wih. Di apa sih itu yang gedung yang apa tuh? Apa si Viko? Viko tuh waktu itu kita. Ah lupa. Smash Smash Go. Iya. Ada lu ya? Bikin Rame. acara gede gitu terus ngaco abis itu. Betul. Iya. Bisa bayar AT, bisa bayar UUS. Dia full dia Iya, gila. Pertemanan tapi kita. Iya. Pertemanan. Iya, tapi kan bisa ngedatengin gue, Iya, Afif, iya. maksudnya Full dia. ada Dani Beler, Iya random banget dari circle-circle stand up-nya ya. dikumpulin, menurut gue keren loh. Iya, Gua dan random ini kayak Om Sen nggak pernah nongkrong sama Uus. Gue kayak gitu-gitu kan. Iya, tiba-tiba dikumpulin sama dia, bener. Wah, kayaknya mau jadi ketua stand up Indo berikutnya. Setelah ngeliatnya, nggak jadi. Nggak jadi ternyata. Yes, tapi dia lagi build up lagi, semoga Iya. berhasil lah ya. Kita juga selalu mendukung lah. Betul. Kalau termasuk lu mendukung podcast gue. Aman Om sini mah. Siapa lagi yang mau diundang ntar gua spill ke anak-anak. Iya. Marcel nih tapi masih batal. Marcel masa ntar gua omongin Padahal Om. tadi di luar udah ngomong gak akan ngomong itu. Marcel. Sakit dia sakit. Oh sakit. Oh Kita harus percaya lah. iya masa iya bener percaya. Sakit. Ya. Sakit Marcel. Ya,
semoga lekas sembuh Marcel gitu. Iya, Dia habis bilang, sembuh langsung sini. Gua sakit Om, nanti kalau udah sembuh katanya gua hubungin. Nah, oke, gua Hubungin doang atau ke sini? ya kesini. Beda tuh. Maksudnya kita podcastannya setelah gue sehat katanya. Oh gitu ya, sikat Sel. Udah tuh, terima tuh pertanyaan apa aja. Ayo Sel. Padahal gue udah siapin tuh. Oh berani-beraninya. Ini daerah Tangsel ini. Kalau gue ya mengolah materi-materi politik, tapi sampai saat ini gue belum ada kepikiran masuk ke politik praktis. Iya. Kalau Marcel kan terbalik, tidak pernah ngomong betul. politik, langsung masuk politik praktis. Terlalu praktis, malah terlalu praktis. Sehingga dia kena ini. Kalau lu kan sebenarnya banyak juga ngolah ya podcast politik. Nggak kepikiran ya? Oh enggak Om, serem. Menurut gua kalau masuk ke politik serem. Kayak bisa jadi di dalamnya pun kayak ada hal yang mengharuskan gua untuk jadinya korupsi. Ya. Gitu-gitu jadi kayaknya dari sudut pandang luar ya. Kenapa orang-orang yang dulunya aktivis segala macam pas masuk politik langsung korupsi segala macam, kayaknya di dalamnya pun toksiknya ada itu dari pertemanannya. Ntar kalau nggak ini di-spill diapain. Kayaknya ada gitu dari sudut pandang gua, makanya serem kayaknya politik ini gitu. Kalau di komika kan toksiknya baru ngelihat Palisade senior. Kalau ini ngelihat mungkin ini ani-aninya ada 2 anjir. Betul. Ada gitu-gitunya Iya. serem. Ya kan ani-ani kan lu kalau misalnya lu sehebat-hebatnya lu penghasilan lu ketahuan istri kan. Oh iya pasti. Ya. Ketahuan istri. Sehingga lu nggak mungkin punya ani-ani karena iya gitu. Ini fee dari sini berapa? Fee dari sini fee dari Om Sam nggak dapat. Maksudnya pasti ketahuan kan sebanyak-banyak Ketahuan. duit lu. Ketahuan. Sehingga kalau lu alokasikan untuk ani-ani, ini kok kurang. Oh udah pasti. Walaupun sebenarnya mungkin untuk tingkat lu udah bisa. Oh saya tidak mau tapi. Iya udah bisa secara Oh, iya, ini iya, pendapatan lu sisihkan. Dari segi itunya udah bisa. Udah bisa. Iya, Weh, segitunya benar, dia. benar, Tapi benar, lu benar. nggak bisa karena kau secara finansial lu nggak bisa pertanggungjawabkan ke istri lu. Iya. Kok ini pendapatannya kurang Hitungannya 50. hitungannya pas terus. Ya. Pendapatannya kok kurang 50 juta kemana? Waduh kemana ini? Mau ngomong ke sepeda nggak mungkin gitu Iya. kan? Sepeda ini. Masa 50 segitu? Iya kan. Jadi anak mobil lu emang ganti velg tiap minggu. Iya, enggak juga katanya. Bensin sama suka ngeluh. Nah, itu artinya kan ini 50 juta. Nah, makanya harus korupsi kalau kata Oza. Oh gitu. Iya. Jadi bukan sekadar kurang uangnya, tapi butuh pos yang tidak perlu dilaporkan ke pihak rumah. Benar-benar. Tapi untung kita ngambil cara istri tahu ya. Jadi kita nggak Iya, ada memang kans untuk ke arah situ ya. Ya memang harus tahu. Iya. Itu untuk ngelindungi loh. Iya, betul. Karena potensi lu untuk ngelihat cewek lain tuh selalu ada, apalagi lu banyak duit tuh ada, Teh. Pasti ada ya. Pasti ada. Lu kan baru berapa bulan pernikahan? Oh, baru 9 bulan. Iya, itu lagi manis-manisnya lah. Weh 10 bulan ya, 10 ya. Iya. Tapi kalau misalnya udah 2-3 tahun pasti ada lah kansnya. Gitu loh. Ngeri juga ya. Mas. Iya. Kayak mana caranya biar kita nggak Makanya ya kalau sejatuh-jatuhnya lu jangan sampai gitu lu sama ani-ani LC aja. sama aja. Tiba-tiba ada CCTV-nya, gue diancam. Saya sebarkan video ini ke dia. Tapi kan LC kan di sana bayar tempat selesai. Tapi gue selama ini kan sama Mupit lah yang pasti Iya. jadi saksi. Tapi sebenarnya kalau gue di posisi Mufid, kalau temen yang baik nggak jadi cepu juga lah. Ya juga ya Pit. Lu mau cepu ya? Asik. Tapi dia temen yang baik juga untuk istrinya jadi. Gimana nih manuver-manuvernya ya? Janganlah. Tapi semoga enggak loh. Iya, Semoga itu karena- enggak ada goda-godaan. Karena itu gimana ya, perselingkuhan itu kayak sampah plastik. Iya. Tahu nggak sampah plastik itu? Atau sampah plastik itu hanya dipakai 5 menit dalam kehidupan kita. Oke. Ketika beli di Indomaret Ya. apa kita pakai plastik habis itu dibuang. Buang. Untuk bumi bisa istilahnya menguraikan plastik itu butuh ratusan atau jutaan tahun. Dipakainya 5 menit. Wah. Selingkuh itu sudah enaknya 5 menit. Kalau ketahuan, wah. Walaupun dimaafin diungkit. Dimaafin diungkit lagi. Iya. Iya sih Om. Itu jadi pikirlah, aduh, nggak mau jadi Jangan plastik. sampai. Jangan sampai. Jangan sampai. Tapi dia udah tahu semua paspor apa gua. Ya itu lebih enak lah. Iya. Dan lu kan sebenarnya orang yang menikah, kalau gua kan terbalik. Gua tuh menikah belum jadi selebriti walaupun tingkat Oke. selebritas gua juga jauh dari lu. Oke.
Tapi minimal gue sedikit public figure lah. Gue jadi orang biasa dulu, kerja di korporat, punya usaha. Dalam keadaan istri sebagai orang biasa lah, orang korporat biasa. Lalu masuk kesenian, punyalah jadi dikenal, apalagi sempat jadi presiden stand up Indo. Pernah punya acara TV gue. Iya betul. Terus artinya sedikit dikenal. Artinya gue justru dari orang biasa ke kehidupan semi selebriti lah. Kalau lu kan Udah jadi dulu baru nikah. Iya betul Om. Jadi pernikahan lu adalah pernikahan selebriti. Iya. Gua waktu itu ngelamar aja diundang akhirnya diundang-undang TV. Istri lu selebriti bukan? Enggak, bukan. Apa selebgram atau apa? Enggak juga. Dia malah gue yang harus nyuruh dia ngonten, tapi dia nggak mau. Emang introvert. Kenalnya di mana? Kenalnya dia malah orang di balik layarnya Kompas TV. Jadi dia kerja di Kompas waktu itu. Ketemunya pas lagi gua kerjaan kombut anak suci 11. Orang kreatifnya Kompas. Orang kreatif Kompas bukan, dia marketing. Nah, pas ketemu situ ya udah jadi dekat pacaran. Gitu. Sekarang dia manajernya. Sekarang dia manajer karena kan dia udah nggak ngelanjut di Kompas kan. Udah nggak bisa kemana-mana itu. Betul. Jadi kayak duit manajer sama duit nafkah udah beda nih. Iya. Iya dong. Gitu dia. Aman. Tapi dari Nggak, gua. maksudnya gini. Ini nafkah nih. Potong dulu fee manajer. Apanya tuh? Enggak, misalnya dapat nih. Dapat sekian juta. Dipotong dulu fee manajer sama dia. Jangan dipotong ya, dibedain aja rekeningnya. Rekening Rekening ini. Nah, yang duit manajer itu beda lagi, udah profesional nih. Udah kerja. hak dia. Udah hak dia. Jadi kalau kita minta hitungannya minjem. Iya juga ya. Tapi lebih ikhlas banget tuh kalau ke istri karena kan udah dia happy, kita kan senang ngeliat istri happy. Iya. Jadi kita nggak pusing gitu. Biasa lah. Nah, jadi lu gaji juga atau cuman? Gue gaji juga. Jadi istri lu gaji. Iya. Itu di luar bulanan. Di luar bulanan. Bulanan rumah lain lagi. Beda. Anjir. Udah gua ceratain gitu tuh. Enak banget. Makanya sebenarnya mau ngomong Bang Ate enak banget. Ada pusingnya mah pusing, tapi itu yang seru ya Om. Jadi gua nggak jadi males-malesan. Satu itu ya. Jadi lu push yourself terus ke tingkat ini. Iya. Dan lu tuh nggak kehilangan gini kadang ya. Kalau komika industri itu akhirnya males bikin spesial, lu baru bikin spesial. Itu. Jadi kayak yang gue takutin tuh kalau udah main film, kan ngelihat teman-teman yang udah main film kayak Mas Dana, Bang si Fajar Nugra, udah jarang tuh stand up. Karena dia film terus. Nah, gue tuh agak ada ketakutan dari kemarin setiap ditawarin film. Tapi kalau Fajar Nugra sih sekarang lebih ke bintang film sih. Iya, makanya kalau udah masuk ke jalur itu, apakah emang gak ada jadwal lagi untuk stand up? Nah, tapi gue mulai berjalannya waktu, gue sembari nge-host, sembari ini masih bisa kok gue nulis, masih bisa kok gue open mic. Kayaknya nggak masalah dia main film, tapi masih bisa gitu. Mungkin ngelihat stand up duitnya segini lah main film mungkin ya. Mungkin ya. Tapi kalau Fajar Nugra sih setiap filmnya pecah sih dia. Fajar Nugra terbaik kalau film. Ya makanya stand up dia juga cuma ngebahas kehidupan aktornya dia. Iya, kan? Malah jadi premis. Iya, enak ya. Bagus. Iya. Kemarin gua ketemu Reza Rahadian. Enak banget. Udah ada kontaknya. Ngomong gitu aja orang udah kikikan gitu ya. Iya. Jadi gua kemarin ngomong sama Reza, anjir sedekat itu dia sama Reza. Tapi menurut gua itu nggak bokis sih. Iyalah kalau dia mah beneran. Makanya kalau gue tuh masih suka nulis tuh karena pekerjaan gue untungnya masih tentang stand up dan juga roasting. Jadi masih ada aktifnya Om. Oke. Sedikit tentang yang rezim sekarang nih, karena Talk of Life harus gitu. Siap. Lu ngeliat Prabowo open Pasti ada ininya. Gimana sih? Dia open mic kemana-mana tuh, tiap hari tiap seminggu tuh berapa kali nih? Iya, kayak jobnya lagi banyak ini. Tapi ya nulis skripnya nih. Atau ditulisin skrip disampingin dia. Iya, kayaknya dia mau improvnya banyak malah gitu. Nah, itu ada di dalam skripnya atau enggak nih? Lo kalau sebagai komika ngelihat kayak gitu. Terus maksudnya ya, misalnya oke, Mas Ate masuk nih ke tim presiden bantuin public speakingnya. Lu gimana sih, apa saran untuk beliau? Sarannya jangan improv, Pak. Kalau udah malas baca, lihat saya, nanti saya arahin. Artinya gini loh, kalau lu ditarik nih ke rezim ini untuk bantuin itu, bantulah. Kalau gue ya orang di luar butuh bantuan dia tuh. Udah pasti butuh bantuan. Kayaknya dia iya benar, kayak harus ada orang yang mengontrol, yang ngejagain aja minimal.
kalau ditegur jangan ngomong masa saya suruh berhenti, jangan digituin. Minimal ditegur dia beneran nurut gitu. Gitu. Harus gitu ya. Harus gitu. Karena tujuannya sebenarnya untuk ngelindungin dia. Kan? Iya, karena atau setelah dia pidato dikasih tayangannya dan dikasih komentar-komentarnya. Atau Biar dia sadar kalau takutnya selama ini dia nggak sadar kalau orang berkomentar protes ke dia. Tapi ada yang bilang bahwa circle-nya dia memang ngejagain dia, gatekeeping, terutama bunda itu katanya ya. Oke. Nggak, ya itu. Jadi memang difilter bahwa bapak itu keren gitu. Nah itu makanya kan perlu ada orang yang kayaknya ini efeknya nih Pak. Efek jeleknya harus diliatin biar dia ada berhentinya. Gue sih mencoba netral aja ya bahwa sebenarnya dia butuh bantuan gitu loh. Ya lu masuk lah kalau orang kayak lu. Gue masuk lah. Siapa kamu? Ya minimal jadi penulis ininya gitu. Atau gue udah bilang ke Coki sih, Cok lu bantuin lah. Ya kalau Bang Coki bisa lebih cocok. deket dia, lebih deket. Tapi ternyata yang tahu yang Gibran gini. Oke. Ternyata bukan dia yang ngajarin, itu gue baru tahu di sini. Oh selama ini mikirnya dia. Dia yang ngajarin bukan katanya. Oh dia improv. Improv. Buset. Makanya dijadiin materi ketika Gibran mulai gini. Anjir ini gimana ngelapinnya cok. Udah kalah telak. Pakai act out. Iya. Iya sih tapi setuju sih Om. Kayaknya harus ada bantuan yang beneran nggak usah di framing lu keren, lebih ke framing ini efeknya setiap ngomong begini gitu. Karena dia udah bergerak ya menurut gua dari ngaco nyebelin ke berbahaya. Betul. Jadi ngaco tuh kita kan ngomong Iya. 10 tambah 1 Oh, iya, yang iya, gitu-gitu udah, tuh ngaco. udah ngaco. Ngaco. Mm-mm. Ketika nyebelin tuh ketika mulai ngusir-ngusirin orang. Oke. Pergi ke luar negeri. Ya, Wah. ndasmu Wah, udah keluar nyebelin. tuh, udah nyebelin. Jadi ngaco ke nyebelin. Sekarang berbahaya. Berbahayanya gimana? Ngomongin nuklir lah negara lain. Itu kan Udah berbahaya. Udah kemana-mana. Berbahaya untuk hubungan diplomatik kita ke. Ya, Lu setuju nggak? setuju. Iya, artinya itu kan sampai di-cut sama timnya sendiri. Betul. Itu saking udah takutnya tuh. Makanya kayaknya nggak usah pakai mic, dia udah kemana-mana nggak usah pakai mic. Atau sekalian nggak perlu ada live ya dia tuh ya. Nggak perlu ada pidato dulu. Karena setiap ada kabar, ini Prabowo datang dan pidato, orang agak deg-degan. Deg-degan. Karena mau ngapain lagi bapak ini ya? Gitu. Tapi ada satu profesi yang seneng. Siapa? Clipper. Clipper banyak. Clipper jujur. banyak. Kalau Pokoknya top tier Clipper itu adalah penonton pidato Pak Pres sama penonton maraton. Nah, itu. Clipper paling top tier. Tapi penonton pidato ini nih, wow. itu Clipper tuh dapat duit ya dari situ. Ya? Lah nggak tahu tuh. Tapi kayaknya iya ya Bit ya. Clipper. Cara dia dapat duit gimana sih? Kan endorse enggak? Engagement. Oh engagement. Kadang Twitter itu ada monetisasi ya. Oh yang itu dari Twitter. Oh iya Kedua, monetis. memang menyiapkan kayak tim maraton itu kadang menyiapkan nih kalau lu view-nya nyampe 1 juta, 100.000. Oh ada kompensasinya. Karena tim maratonnya jadi kebantu ke link utamanya ya. Ya, tapi kan kalau ini kan nggak mungkin ada yang ngasih kan? Iya. Clipper ini kan. Siapa yang ngasih ya? Monetes. Anies Baswedan. Nggak mungkin lah Gak ada kan. duitnya ya. Iya. Orang tiap acara datang mulu. Keren Pak nih. Di roasting Fedi Nuril datang saya kena, gua kenain. Iya. Oh, lu juga nah itulah. Lu di acara-acara kayak Fedi Nuril kan tokoh yang lumayan kritis. Lovable. Oh ya kritis. Kritis. Lu juga masih ada di situ. Masih masuk. Jadi di TV masuk, di yang gitu masuk, gitu. Ya kayaknya itu sudut pandang orang ke guanya nggak tentang itu Om. Kayak oh kalau roasting Harus Ate Ate. bisa. Kalau ini Ate bisa gitu aja kayaknya. Gue tuh kayaknya dulu juga gue dikenal dengan roaster juga. Iya. Farhad Abbas itu gue yang ngerosting itu di Iya, zaman itu. Di zaman itu ya. Terus dikasih juga yang lain-lain termasuk Vicky Prasetyo. Tapi gue tuh kalau ngerosting Nyerang. gitu. Oh, nggak ada yang naikin dulu jatoin, tapi enggak. langsung injek. Tapi omongan gue akhirnya terbukti kemudian. Jadi gini, yang pas Vicky Prasetyo bahkan ada yang di-cut oleh Metro TV. Oke. Gue bilang, orang ini lucu ngomongnya. Tapi menurut gue dia tidak layak ada di TV karena dia menurut gue dia menurut gue bukan karena lucunya. Apa? Dia tuh nipu pemalsuan sertifikat tanah. Apa gue sebutin dosa-dosanya? Oh saat itu ya. Bagi gue dia nggak lucu. Dia marah beneran aja. Saat itu emang lagi Tapi kan terbukti. emosinya lagi nggak terkontrol kalau dia. Tapi kan sekarang terbukti juga dia pemalsuan surat tanah, Iya, surat-surat iya. juga, penipuan lagi. Kenal nggak lu sama dia? Berarti visioner ya. Hah? Kenal aja kalau ini kan ketemu mulu ya kalau ada syuting-syutingan. Jadi kedepannya kalau job politik 2029 nih, Mm-mm. ada paslon nih, Teh bantuin dong. Oh enggak Om. Udah pasti. Bahkan
Eventnya juga nggak mau. Eventnya? Oh enggak. Roasting Anies. Kalau roasting gue masih nerima, tapi ya itu yang tadi dengan catatan gue sebagai orang yang netral ya gitu. Jadi yang tadi bisa tiga-tiganya. Iya. Intinya mah industri juga. Iya dong. Tapi nggak tahu ke depannya, siapa tahu nanti di 2029 gue udah menentukan pilihan juga kan nggak tahu ya. Tapi hati-hatilah dalam menentukan pilihan karena bayangkan ya kalau lu ada di poster itu sampai hari ini lu gorengan dan random banget kemunculannya. Iya, udah ke keluarga pasti itu. Iya, ya gue juga bilang ke netizen ya kita serang rezimnya lah sekarang mah karena sebagian dari yang mereka di poster juga udah banyak yang nyesel. Iya lah pasti nyesel, nggak mungkin nggak nyesel itu. Lu nyesel nggak pernah bantuin 02 juga minimal di acara Minimal off-air? di acara-acara off-airnya ya. Yang nggak nyesel kan profesional. Jadi ya. Kan tiga-tiganya saya. Oke ya, mudah-mudahan omongan gue dengan Ate nggak digoreng-goreng, tapi kalau digoreng-goreng nggak apa-apa lah. Pasti ada yakin. Ya. Maaf ya. Makasih Ate udah mau Makasih, datang Om ke sini Sam. Terima ya. kasih. Sampai ketemu lagi di Talk of Life berikutnya. Bye.